fil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Komite SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, Ustadz Ranu Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdas. Beliau sebenarnya hadir, tadi ada telepon mendadak, saudaranya meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ketua PCM Karangpilang Surabaya, Ayahanda Dr. Kiai Haji Khairuddin, Magister Agama. Ibunda yang saya cintai, Ibu Dr. Randa Parastuti, MPD, MED, dosen pendamping dari UNESA. Selamat datang Pak Parastuti bersama mahasiswa natif dari Aichi Universitas of Education Jepang dan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Mohon maaf kalau ada salah gitu ya. Saya melafalkannya ini, saya di translate ya, di Google ya. Arigatai koto ni kyowan hot karano kakusai taki gakite uta kono kasudowa genko teki do satsu to ibun karikai to iyu katachi de fuka kachi o mutarachite kuremasu. Semoga adanya kegiatan ini pihak UNESA memberikan waktu dan ruang untuk siswa SMK Muhammadiyah 2 Surabaya lebih mengenal dan belajar mengenai budaya Jepang. Dan kami sangat berbuka untuk silaturahmi. Makan sushi dengan kecap asin, minum teh di bawah pohon sakura. Senang hati bertemu Anda semua di sini. Jepang dan Indonesia bersaudara. Kalau ada salah, ini saya transkripsikan Jepang ya. Kalau salah nanti jangan di sini ya. Nanti diulangan Ibu aja ya. Ibu salah gitu ya. Soyude sushi otaberu. Sakura no inoshita de ocha o nomu minasan. Haji memashite nihon to Indonesian wa kyodai desu. Terima kasih. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan saudara kita jauh gitu ya. Jangan ingat tahun 45-nya, 1945 itu kita kubur gitu ya. Kita kubur. Kita sekarang apa? Lihat ke depan. Mudah-mudahan kalian ada beberapa siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya
bisa bekerja dan kuliah di Jepang. Amin. Anak-anak, tahun kemarin ada siswa kita yang sudah berangkat ke Jepang. Mudah-mudahan kalian ada yang bisa maju, gitu ya. Dari saya tolong diperhatikan anak-anak, belajarlah yang lebih rajin lagi untuk masa depan kalian dan bisa menjunjung martabat kedua orang tua kalian, gitu ya. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ayahanda Kiai Haji Khairuddin Magister Agama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqat wassalam takun. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya, terutama pada Ibu dosen yang kami hormati, dan saya terima kasih sekali bahwa sekolahan kita ini dihadiri para mahasiswa Jepang untuk melihat ke sini, yang mudah-mudahan ini menjadi daya tarik untuk anak-anak belajar sehingga bisa tahu dunia luar yang lebih luas. Namun tadi betul Ibu Kepala Sekolah bilang ojo ngingat tahun Hiroshima dan Nagasaki. Tapi saya justru tadi ingat gitu, begini, kalau tidak salah Ibu Doktor, saya dulu pernah ya diulang sejarah itu gini, sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu itu, maka Jepang mengalami yang luar biasa. Tetapi luar biasa dalam sejarah itu, waktu itu para pemimpinnya diantara untuk majukan masyarakat Jepang, orang-orang Jepang yang ingin belajar disekolahkan di luar negeri supaya menuntut ilmu yang seluas-luasnya, sedangkan orang yang tidak mampu belajar ke luar negeri mendatangkan para guru besar untuk datang ke Jepang, sehingga untuk mencetak sampai sekarang ini kendaraan apa yang tidak ada Jepang di sini. Maka itulah kemajuan Jepang. Lihat kalau orang-orangnya, kalau kita lihat ya seperti mbak-mbak ini, mungkin ya gampang ngomong ndak gede dur seperti orang-orang Timur Tengah itu, tapi luar biasa yaitu pemikirannya, luar biasa yaitu hasilnya, sehingga benar-benar nyata di muka bumi. Nah, oleh sebab itu anak-anak semuanya, lewat mas-mas, mbak-mbak Darul Arkom ini, mari kita meningkatkan mutu. Jangan Islam itu hanya bertengkar istilahnya, sesama saudara saja, masalahnya masalah yang pancet, yaitu beduk, kunut, tahlilan, yasinan, kemudian masalah katalah sholat 23, 11, jangan hanya itu, sudah itu kita tinggalkan. Yang tarawih 23 silahkan 23 dengan baik, yang 11 silahkan 11 dengan baik. Dan dengan adanya teman-teman katakanlah atau saudara kita dari Jepang ini, saya pun ingat diantaranya di dalam sejarah itu, ya entah saya tidak ngomong yang jelek-jelek, gampang ngomong yang apik saja. Indonesia bagaimanapun merdeka itu karena juga gampang ngomong didikan Jepang. Dalam tempo, kata orang Indonesia, hanya seumur jagung, 3,5 bulan, maka Indonesia dijanjani katalah merdeka. Tidak tahu ceritanya, waktu itu pun saya juga belum lahir. Cuman katanya bapak-bapak saya, pada waktu itu kerja soronya bukan main,
sampai membuat terowongan. Kalau di Tulungagung itu ada terowongan, yaitu mengalirkan sungai besar, itu jebol gunung. Itu orang-orang tua kita ini pernah mengalami itu semua, gampang ngomong zaman Jepang itu. Baik, mungkin nanti diterjemahkan oleh Ibu dosen. Begini, Islam itu katakanlah rahmatal lil alamin, artinya apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh tidak senang. Tetapi Islam itu mengajak bahwa bagaimanapun di dunia ini yang kuasa itu hanya satu, Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka Tuhan itu akan berebut kekuasaan. Katakanlah semacam, tidak usah jauh-jauh, kalau kita lihat negara kita, dulu terminal Bungur Asih itu aja jadi rebutan, masuk Surabaya, apakah masuk Sidoarjo, itu kalau di dunia. Oleh sebab itu nanti semuanya, karena Tuhan itu hanya satu, maka apa agamanya, apapun kepercayaannya, semuanya akan mati, lewis mati, akan menghadap kepada yang kuasa. Oleh sebab itu, nah anak-anak muda, untuk mencapai kehebatan, maka belajarlah perbandingan agama. Tadi saya maklum, ingat saya kalau di Jepang itu hanya Shinto gitu aja Bu, kata Ibu, itu Shinto itu agama, ternyata kepercayaan. Wah ini saya harus, mestinya tadi ngaji rodok lama ini, mestinya harus takon-takon itu. Baik, silahkan, yaitu agama ini, kepercayaan ini, tapi begini, mohon maaf, ini mumpung ada teman-teman saudara kita dari Jepang. Orang Islam yang masuk agama selain Islam, saya ulangi, orang agamanya Islam awalnya, kemudian masuk selain agama, itu mohon maaf, yang banyak orang yang bodoh-bodoh. Orang-orang yang katalah kurang mampu, kurang bahagia dalam hidupnya, sehingga pindah agama karena sesuatu hal. Tetapi orang-orang lain agama Islam yang masuk ke Islam, itu adalah rata-rata sudah profesor, doktor, artinya benar-benar memang ilmunya itu memadai. Kenapa saya begini, kenapa saya begini. Nah, maka saya minta mas-mas, mbak-mbak, apalagi nanti ke Jepang, ayo kita belajar, sehingga kita nanti akan menemukan yang hakikatnya menurut agama Islam. Menurut agama Islam bahwa orang Islam itu apabila kita ini katalah punya ilmunya, beribadah pada yang kuasa, kemudian tunduk pada yang kuasa, kita kerja keras, itu pasti sukses. Bahasanya begini, seorang dokter, seorang insinyur, dia kerja keras, belum tentu sukses. Ada dokter yang tidak bahagia atau tidak kaya juga ada, insinyur yang biasa-biasa juga ada. Tetapi kalau Islam, ini ada jaminan. Kalau orang itu mau menolong agama Allah, mau memperjuangkan agama Allah, maka di situ adalah akan dijamin pasti itu hidupnya itu bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Kalau kita melihat ke Timur Tengah itu sana padang batu, bukan padang pasir, padang batu, tapi semuanya orang berdondong ke sana cari real. Karena apa? Memang di sana sumber ekonomi yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau oleh Allah dikasih rezeki yang luar biasa, sampai mengingkari pada Allah, mengkafiri pada Allah, maka nanti akan dirusak oleh Allah. Oleh sebab itu kita kalau melihat situasi memang agaknya takutnya itu gini, semua ini manusia ini di mana-mana bertumbuh banyak, semakin hari semakin tambah, semakin hari semakin tambah, tapi lapangan kerja mungkin sempit, lapangan kerja tidak banyak. Jangan gelisah karena masalah lapangan kerja, asal konsisten kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan keluar dan pasti kasih kebahagiaan dunia sampai di akhirat nanti. Saya kira tidak panjang lebar, saya cukup sekian saja. Terima kasih kepada Ibu dan para tamu-tamu, mbak-mbak dari sana. Mudah-mudahan nanti mungkin tidak hanya ini aja, barangkali sewaktu ke Indonesia silakan mampir, yaitu ke SMK 2 ini. Saya atas nama tuan rumah Bu, mohon maaf mungkin tidak bisa menyediakan apa-apa yang Ibu inginkan,
tahun kurang pas, tapi memang adanya begini. Tetapi saya tidak bisa ngomong lain kecuali terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerawan Ibu dan Mbak-mbak semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Anak-anak belajar yang semangat. Wis, jangan sampai kita tidak belajar. Belajar yang sungguh-sungguh untuk menempuh cita-cita demi kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat nanti. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Nak Pak. Selanjutnya yaitu prakata dari Bunda Parastuti. Dipersilakan. Minasan konnichiwa. Loh, ada yang bisa ternyata. Salam dari Jepang ya. Sudah belajar kah? Ya. Coba watashi kara aisatsu shite kara ado de jiko shoukai shite kudasai ne. Ya. Nanti setelah saya bicara sedikit begitu ya kepada semuanya, nanti mbak-mbaknya biar memperkenalkan diri pada kalian semua ya. Ya. Saya Parastuti dari UNESA. Ya. Saya dosen atau pengajar di program studi pendidikan bahasa Jepang. Ya, salah satu dari lulusan ini namanya Revan, itu mahasiswa kami yang sekarang sedang menempuh program internship. Internship itu kira-kira ngapain internship itu? Magang, ya magang. Berapa lama? Ya, 12 bulan. Revan itu 12 bulan ya. Jadi kami mempunyai program seperti itu 12 bulan. Jadi di sana pergi latihan bekerja, kemudian SKS-nya juga tetap berjalan, mendapatkan SKS gitu ya. Jadi pulang nanti tinggal skripsi gitu. Itu hanya contoh saja. Tadi dua sambutan yang sebelum saya baik banget gitu ya, banyak yang kita harus renungkan begitu ya dari beliau berdua begitu ya. Kalau kita ngomong tahun 45 dilupakan begitu, bisa nggak yang melupakan? Bisa nggak yang melupakan begitu ya, gitu ya. Ya. Jadi pertanyaannya kan begitu, bisa nggak ya kita melupakan begitu ya? Iya. Tapi kalau nggak melupakan nggak apa-apa kok kalau nggak bisa melupakan luka itu nggak apa-apa, tapi itu dipakai untuk cambuk begitu, ya. Jadi selalu kalau saya ada mahasiswa baru begitu, yang baik dari Jepang, ayo diambil begitu, ayo diambil, banyak kok yang baik. Kemudian apakah mereka juga sama-sama manusia begitu ya? Jadi sisi buruknya banyak banget yang tidak terekspos gitu. Begitu kalian nanti masuk Jepang, kalian akan mengerti sisi buruknya bagaimana begitu. Lah, kalau sudah mengerti sisi buruknya seperti itu, ya jangan dibawa ke Indonesia, buang tuh di laut, buang ke laut begitu. Yang kita bawa adalah sesuatu yang baik gitu. Kerja keras, antrinya luar biasa begitu. Disiplin, kebersihan. Sekarang kita tanya, kebersihan begitu ya. Apakah di rumah biasanya bersih-bersih. Tetapi kalau mereka hidup sendiri kayak mbak-mbak itu, kalau kita tanya secara jujur, kamarmu bagaimana? Belum tentu bersih. Tetapi kalau untuk kemaslahatan orang banyak, pasti bersih. Pasti bersih gitu. Jadi itu bedanya begitu ya dengan kita. Dan mereka tidak akan mau membuat orang lain repot. Jadi kalau di tengah jalan, ini aja di bandara saja, di bandara ya, kalau sering kita lihat, kalau kita naruh koper sembarangan menghalangi orang, mereka tidak akan seperti itu. Jadi pasti dipinggirkan begitu, tidak mau menghalangi orang. Kalau kita lihat di gang-gang sempit begitu, kita suka lewat begitu, mereka atau ini mantenan begitu ya. Mantenan, nutup jalan begitu, mereka tidak akan begitu seperti itu. Ini kayaknya kedatangan rezeki ya. Amin. Ya,
Gitu. Adakah pertanyaan sebelum mbak-mbaknya hadir di sini saya panggil begitu? Cukup? Iya, silakan bertanya. Silakan bertanya. Kalau saya jawab, kalau bisa nanti saya jawab, kalau enggak nanti saya tanyakan pada yang lebih paham. Silakan bertanya. Tanya apa aja? Tanya apa aja? Mbak-mbaknya belakang boleh bertanya. Gimana caranya saya kepingin kuliah Perjalanan di dari Universitas Jepang ke Indonesia berapa jam? Nanti yang jawab itu ya. Ya, yang lain, silakan. Silakan. Oke. Ya. Oke, mbak-mbaknya di belakang ada yang ingin bertanya? Mbak-mbaknya ada yang bertanya? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldido. Saya dari 12 DKV. Saya mau tanya, kalau kerja di Jepang ini mulainya dari mana? Awalannya dari mana sampai kemana ya? Gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus loh, demi masa depan Anda loh ya. Kunci bisa hidup dan bekerja di Jepang, 1, bisa bahasa Jepang. Yang sabar belajar bahasa Jepang ya, tulisannya kan melungker-melungker toh. Iya, tapi kan kalian semua kan terbiasa juga melungker-melungkernya bahasa Arab yang luar biasa, itu malah lebih susah. Kalian semua bisa, bahasa Jepang pasti bisa. Gitu. Ya, itu dulu. Kemudian bekerja, semakin tinggi sertifikat bahasa, kemampuan yang kalian miliki, pekerjaan atau visa yang didapat itu adalah semakin tinggi. Jadi kalau visa kerja tertinggi sudah didapat karena sertifikat kompetensi bahasa Jepang yang kalian miliki, pasti nanti pekerjaannya sejajar dengan orang Jepang. Gitu. Jadi turun begitu. Jadi tertinggi, visa kerja tertinggi namanya engineering visa, Kijinkoku visa, terus bawahnya Tokutegino SSW itu special worker, bawahnya lagi Jisuse, bawahnya lagi begitu. Ya. Kalau kayak Kak Revan itu tidak masuk visa kerja karena dia masih itu pretelan dari visa pelajar begitu. Namanya visa khusus pelajar magang begitu. Gitu. Karena masih ada di dalam naungan kampus. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Ya, hai, silahkan. Kan, nama saya Yusri Ataya Safi. Jadi gini, saya kan punya tetangga di rumah saya, itu juga orang Unesa. Nah, sekarang kerja di Jepang. Nah, dulu itu magang di 1 tahun. Itu ditanggungnya apa aja ya? Di apanya? Ditanggung dari pihak Unesanya apa aja atau beda? Iya. Bayangannya begini ya. Gini, UNESA tidak menanggung apapun. UNESA itu hanya mempunyai kewajiban membuat Anda bisa bahasa Jepang dan memahami budaya dan pola pikir orang Jepang. Hanya itu. Terus kemudian, ya, yang bergerak begitu siapa? Kalian semua sendiri, UNESA yang memfasilitasi untuk bisa pergi. Perginya bagaimana? Ada mitra dari Jepang, kemudian datang ke UNESA, kemudian sosialisasi, kemudian memberikan flyer-flyer. Kalau kalian setuju bekerja di bidang A, bidang B, bidang C, bidang daftar itu. Kemudian bagaimana? Mensetsu. Apa mensetsu itu? Apa irgi mensetsu itu? Wawancara. Ya, wawancara. Selesai. Kalau oke ya berangkat gitu. Sama satu lagi. Apa Bang? Kok lupa? Oh ya. Itu apakah semua prodi bisa kayak gitu? Bisa ke Jepang? Nggak bisa ya? Enggak bisa. Jadi kalau prodi seperti prodi Mandarin bisa.
Oh, soalnya yang tetangga saya itu prodinya D3 transportasi. D3, Transportasi. D4, D4, ya, ya, D4. D4 transportasi. Ya, D4 transportasi bisa. Vokasi bisa. Kalian semua kan vokasi ya. Ya, tapi tidak mendapatkan bahasa Jepang. Jadi transportasi prodi itu tadi bekerja sama dengan suatu lembaga untuk membina siswanya, tapi tidak masuk di dalam mata kuliah, tidak masuk gitu. Jadi kalau telaten belajar ya bisa, nanti keluarnya kendaraannya, maksudnya ya keluarnya memakai kendaraan dari prodi begitu. Begitu. Jadi Pak tadi ada lagi nggak prodi yang bisa ke Jepang gitu? Ke Bisa Jepang, kalau ke makan- Jepang prodi yang jelas bisa, prodi ya prodi bahasa Jepang. Selain itu berarti nggak Selain ada? itu vokasi, fakultas vokasi bisa, tapi belajar bahasa Jepangnya di luar mata kuliah yang ada di vokasi. Oh. Kalau bahasa Jepang ya ada di dalam bahasa Jepang itu sendiri. Oh, Itu suka. Arigatou bedanya gozaimasu. begitu ya. Ada banyak vokasi, ada banyak. Tata boga di sini kan ada tata boga nggih Ibu ya. Itu bisa masuk ke vokasi tata boga. Kemudian kalau bagus begitu ya, akademiknya bagus akan terpilih ataupun bisa berjalan sendiri, bisa menemukan mitranya begitu. Gitu. Prodinya yang menemukan mitranya begitu. Nanti dari situ pakai kendaraan dari prodi tersebut berangkat. Begitu caranya, itu seperti itu. Sudah. Arigatou Iya. gozaimasu. Ya, hai. Do itashimashite. Iya. Kayaknya ya, kayaknya akan ada banyak ya yang tertarik ya. Karena begini, ada banyak yang berpikiran seperti ini nih. Kalau kita mempunyai ilmu agama yang cukup, orang-orang Jepang itu yang kesasar ke masjid, saya lama di Nagoya ya, yang kesasar ke masjid di masjid Nagoya, beberapa ada masjid yang besar sekarang namanya Mina Masjid, ada yang kecil-kecil gitu ya, biasanya yang bikin Bangladesh, Pakistan begitu. Itu haus loh, haus informasi tentang Islam. Seperti saya ini kan nggak pandai menjelaskan, begitu. Karena memang bukan bidang saya, jadi saya akan menjelaskan sebatas saya memiliki kemampuan bahasa Jepang, ya. Tetapi ilmu keagamaan nggak punya. Tapi kalau kalian nanti punya ilmu keagamaan dan bahasa Jepang bagus, loh, lah syiarnya bagus banget, gitu. Begitu. Banyak loh yang haus begitu, karena mereka miskin. Miskin apa? Rasa rohani itu miskin. Orang Jepang itu kerja dan kerja dan kerja dan kerja. Iya, robot begitu. Kalau udah tahu lingkungan kerja Jepang, pasti akan berbicara jadi zombie, siap, gitu ya. Tapi nanti Sabtu Minggu, waktu libur, silahkan main ke masjid. Temukan orang-orang Jepang yang haus tentang informasi Islam. Begitu. Kalian semua memiliki ilmu agamanya. Gitu. Gitu ya, nggih? Nggih. Yoroshiu deshou ka? Ima kara jiko shoukai shimashou ne. Ini ada mbak-mbak 3. Mereka bertamu ke UNESA begitu ya. Bertamu di UNESA, terus kemudian bertamu di sini ya, rezeki kita semuanya bertamu di sini begitu ya. Akan kita dengarkan ya, namanya siapa, dari mana. Nanti silakan pertanyaan dari Mas siapa tadi yang bertanya. Nanti silakan bertanya. Dari berapa lama, dari mana ke mana tadi ya, silakan bertanya. Oke. Hai. Selamat siang, nama saya Saki. Saki. Saya berasal dari Jepang. Saya masih Aichi University of Education. Jurusan
jurusan matematika. Terima kasih. Halo, halo. Nama saya Megu, Megu. Saya berasal dari Jepang. Saya mahasiswi Aichi University of Education. Jurusan Special Needs. Terima kasih. Rekomendasi. Kebutuhan khusus. Apa ya? LSB ya, pendidikan luar sekolah. Ya. Halo. Nama saya Yuna. Saya berasal dari Jepang. Saya mahasiswi Aichi University of Education. Jurusan seni. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke mbak-mbak ini. Tadi kayaknya ada pertanyaan tentang dari Jepang ke Surabaya berapa jam ya? Siapa yang tanya tadi? Hai. じゃあ、さっきは質問があって、日本からインドネシアまでね、スラバヤまでは何時間ぐらいかかりましたか？一日。一日。これもう日本語で大丈夫。一日かかりました。 Jadi dari Jepang ke Indonesia itu butuh perjalanan 1 hari. Lama yo. Suwi yo banget ya. Transit ですか？なんかどこで。成田、東京から私たちは愛知に住んでいて、愛知から東京からジャカルタからスラバヤ。 Ah, so. Ya, dari mereka dari Aichi ですね。dari Aichi ke Tokyo dulu, habis itu langsung ke Jakarta, baru ke Surabaya. Arigatou gozaimasu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ayo, kau usah sungkan-sungkan. Ayo, tanya. Oh, mau tanya tak? Ayo. Ya, perkenalkan nama saya Haikal. Nah, saya mau tanya, kan dari jurusan seni. Nah, itu belajar apa kira-kira kalau dari sana? Penasaran, iya. すみませんですか。大学でアートを勉強するんですね。なんか大学で何を勉強しますか？絵を描くこと。日本語で大丈夫です。通訳します。絵を描くことです。 Jadi di jurusan seni belajar tentang melukis, menggambar. それ以上ありますか？絵を描く以外でありますか？彫刻とか、版画とか。漫画。版画。ハンコ。バティックに入れる。そうですか。あとデザイン。デザイン。ロゴデザイン。logo desain. Selain menggambar juga desain logo juga mungkin kayak di kafe kali ya. So ne. Mantap. Oke. Terjawab kah? Aman? Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari mbak-mbak yang belakang juga kalau mau tanya. Gak apa kok.
が出てくる。Permisi, beasiswa Max itu daya tampungnya berapa ya kalau di Indonesia? Terima kasih. Hai, mungkin untuk beasiswa Max saya yang jawab ya, karena saya barusan ini ikut seleksi program Japanese Studies. Jadi awalnya kan ada seleksi dokumen tuh untuk ke Max. Itu saya kemarin dokumen total 106 orang yang terpilih. Setelah dokumen ada tes tulisnya juga, kemarin tes tulis yang lolos cuma 13, itu satu Indonesia. Habis itu masih diwawancara lagi di Jakarta. Itu mungkin bisa tersaing lagi kurang lebih 4-5 bisa jadi. Jadi emang Meksiko persaingannya ketat. Tanto pinggir sedikit kudasai. Hai. Selesai. 文部科学省からの奨学金だよね。はいだから心狭くならないようにみんな。Ya, izin menambahi dari Mas Nando ya. Ya, kalau Max itu memang tadi yang bertanya Mbak siapa? Siapa namanya? Adinta ya. Kalau Max itu memang beasiswa bergengsi banget gitu ya, dan dapatnya juga luar biasa, lumayan begitu, bisa kita dapat satu bulan gitu bisa jalan-jalan kemana dan tidak boleh kita bekerja, tidak boleh. Jadi pokoknya benar-benar dimanjakan sama Jepang itu memang seperti itu. Tapi saingannya juga di seluruh dunia juga luar biasa begitu. Dan beasiswa itu memang jadi kayak semacam roti manis yang diperebutkan banyak negara begitu ya. Lah kalau kalian untuk melalui jalan ke situ itu sempit ya, jangan patah. Misalnya ambil aja pendidikan bahasa Jepang atau jurusan Jepang, kan di Surabaya banyak jurusan Jepang selain UNESA. Ya, ada UNAIR, begitu, ada di UB pun ada 2, Sasjep sama pendidikan bahasa Jepang. Kemudian yang swasta ada Untak Unitomo Dayone. Untak Unitomo begitu. Apakah mereka juga memberangkatkan internship? Masing-masing dari petinggi universitas itu berbeda-beda begitu. Kalau UNESA terbuka luas. Ya, misalnya Nando Senpai ini gagal Dayone. Gagal ya. Ya, gagal ya. Kemarin tuh gagal ya. Apakah kecil hati? Enggak. Setelah ini dia akan daftar internship begitu. Tapi satu lagi nanti beasiswa yang bisa diikuti oleh Nando ini mungkin ada kesempatan yang lain lagi ya, gitu. Kalau enggak bisa melalui internship begitu. Kemudian melalui internship cari duit yang banyak. Kalau tidak ada dana, pakai dana talangan. Ada dana talangan. Jadi beberapa lembaga mitra dari UNESA itu ada dana talangan. Tapi tidak bisa dinikmati dalam 1 sampai 5 bulan begitu. Jadi harus dipotong untuk dana talangan itu. Tapi setelah itu bisa. Kemudian bagaimana kita mengedukasi mahasiswa supaya irit atau maksudnya uang itu menjadi sesuatu yang berguna, dana menjadi sesuatu yang berguna yang didapat itu. Setelah bulan ke-5 sampai bulan ke-12 sisa UKT malu. Malu sama siapa? Orang tua. Jadi ya harus bayar sendiri sisa UKT. Selalu sensei pesankan ke anak-anak yang mau berangkat. Kemudian sisa UKT, urusan skripsi, urusan wisuda, harus diurusi sendiri. Malu, karena cukup. Setelah itu baru balik ke Jepang sebagai
visa pekerja. Itu caranya. Kalau UNESA visioner banget gitu, mau begitu. Enggak masalah kalau dari universitas yang lain, loh mahasiswa saya ini akan kita masukkan ke jalur ilmuwan, saintis gitu. Ya sudah, tergantung dari masing-masing petinggi. Tapi semuanya ada plus minus ya. Kalian harus mencari plus minus itu. Tidak, kebetulan saya orang UNESA sebab karena saya juga yang mengurusi internship di kampus begitu. Jadi paham betul begitu. Jadi masing-masing dari kampus itu akan ada plus minus, itu yang harus Anda cari, kalian cari. Oke, jangan saya ngomong ya, silakan bertanya ke mbak-mbak ini. Silakan ada pertanyaan. Iya, siapa Mas? Ya, halo, Halo. saya Raki dari 12 DKV. Nah, saya kan SMK dari jurusan desain. Saya kalau misalnya pingin kuliah ke Jepang dengan jurusan seni juga, nah kira-kira itu bisa lewat jalur apa saja gitu? Hai, sorry. Iya, iya. Itu lebih ke seni. Seni. Hai. sebetulnya kalau mau kuliah di Jepang banyak banget juga. Maksudnya begini, siap dengan itu tadi ya kompetensinya ya. Oh ya. Kalau gini, kalau jalur kuliah kalian harus mengambil jalur Nihongo Gakko. Nihongo Gakko itu na mono desu yo ka. Nihongo Gakko. Kita ketengah naik. Arimasu ya nih. Nihongo Gakko ya. Jadi Nihongo Gakko itu belajar di sini selama 3 bulan. Itu ya. Untuk hanya mendapatkan visa. Kemudian berangkat ke sana, belajar bahasa Jepang di sana. Itu Nihongo Gakko. Gitu. Ya, jadi belajar atau les bahasa Jepang di sana. Kemudian di sana akan dibimbing sama guru-gurunya sana, masuk mana. Banyak itu kalau Nihongo Gakko itu yang langsung afiliasi sama kampus-kampus itu banyak. Bisa tanya ke para studi sensei ya. Iya, sebab saya ada di kampus itu ngurusi internship, ngurusi Kokang Ryugakse. Kokang Ryugakse itu pertukaran pelajar, ngurusi ini loh, mbak-mbak yang semacam ini yang sekarang ada di depan kalian. Pokoknya yang bau-bau Jepang itu saya insya Allah bisa bantu begitu ya. Ya. Cukup? Cukup. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh Mas Nando. Mas Nando ini masih kelas 2 tapi begitu bagusnya bahasa Jepangnya begitu ya. Jadi di sini pun Mas Nando ini, Nando Senpai ini juga belajar untuk segala macam ini, menerjemahkan dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Naka, minasan kara no Islam kyo no koto ni tsuite, kokoro no naka kara nanika o gimon ni naru koto ga aru ka? Ichiban erai sensei ga irasharu no aida nanode sekkaku. Kore kara, owatte kara, shitsumon owatte kara, nanto ya kana? Kokang bunka asobimono, kore saigo no hitori sutsu nanka gimon ni naru Islam kyo no koto ni tsuite dozo areba hitori sutsu. Hai. 今ラマダンの期間と聞きましたが、小さい子、赤ちゃん生まれてからどれくらいの年になってからラマダンが始まりますか? Jadi kan sekarang lagi bulan Ramadan.
Kira-kira untuk anak-anak itu baru bisa puasa itu di umur berapa? Terima kasih. Pertanyaan gimana? Pertanyaan. Jadi kan sekarang udah masuk bulan Ramadan, kira-kira untuk anak-anak itu bisa puasa, dianjurkan untuk puasa mulai umur berapa? Apakah baru lahir? Maksudnya puasanya? Hai, puasanya. Oke. Jadi gini Mbak, Islam itu Islam itu sangat memudahkan para pemeluknya, tidak membuat berat. Sekarang Islam itu baru dituntut hukum itu namanya sudah balik atau sudah dewasa. Nah, baliknya dewasanya umum dengan Islam tidak sama. Kalau perempuan itu 9 tahun itu bisa disebut balik, tapi yang umum umur 15 tahun. Nah, maka untuk diajari katakanlah sholat, pertama diajari sholat itu mengenal Allah, mengenal Yang Maha Esa, itu makanya umur 7 tahun itu sudah diajari. Itu masih biasa, kita ngomong biasa, tapi kalau sudah umurnya itu 10 tahun, kita harus agak kereng. Apa kereng itu? Ya, harus sungguh-sungguh mengajarnya. Bahkan boleh dipukul asal yang tidak menyakitkan. Nah, sekarang kalau perempuan itu bahasanya tentu tidak sama dengan laki-laki, karena perempuan itu gini, perempuan itu ada punya kebiasaan sendiri, yakni katakanlah datang bulan itu itu tidak boleh berpuasa. Nah, kapan mulainya puasa ini, Ramadan ini? Ya sudah dewasa tadi. Kalau laki-laki 12 ke atas atau katakanlah 15 tahun itu diwajibkan. Kalau masih kecil kok sudah puasa itu bahasanya latihan, tapi belum diwajibkan. Anak kecil haji apa diwajibkan? Tidak, tapi biasanya orang tua mengajak, dapat pahala. Nah, begini, apakah orang Jepang katakanlah yang beragama Islam mengenal orang pertama di dunia, yaitu namanya Nabi Adam. Ini orang pertama di dunia. Jadi seluruh manusia di dunia ini itu adalah anak turunnya Nabi Adam atau Bani Adam namanya. Lah, Adam itu agamanya Islam. Yang Maha Kuasa itu tidak punya agama selain Islam. Makanya orang dimanapun tempatnya, walaupun tidak banyak orang, tidak ada kiai, tidak ada ulama, itu punya keinginan di dalam hatinya itu mesti ada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa yang untuk dikatalah disembah, untuk diabdi, itu pasti. Hanya caranya beda-beda. Maka tadi Ibu Dokter bilang orang Jepang sangat haus dengan agama. Makanya di situ kita harus menerangkan yang jelas. Jadi agama Islam itu begini. Kalau orang katalah apapun agamanya, orang Jepang agama aslinya apa Bu namanya? Oke, kepercayaan ya. Oke, nyon sewu. Tapi begini, kalau kita berbicara tentang Jepang, karena mereka nyadar sebagai manusia biasa, jadi mesti mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Betul. Kalau batu itu dirasa bisa melindungi Dia dari angin atau apa, batu itu disembah. Ya betul. Nah, itulah begini. Proses kejadian manusia umur 4 bulan di perut ibu, di kandung ibu, ini sudah dikasih kepercayaan masa itu. Di dalam Al-Quran ada kalimat begini, alastu birobikum, apakah saya ini bukan Tuhanmu? Bala, iya saya Tuhan. Makanya apapun agamanya, katalah tadi orang Jepang tidak peduli dengan agama, kata ibu tadi, tapi dia punya keyakinan, ini yang bisa menyelamatkan saya, ini yang bisa katalah membantu saya, sehingga akhirnya disembah. Nah sekarang Islam itu menjelaskan
Apa iya semacam itu tadi? Nah, makanya di dalam zaman dulu Nabi Muhammad itu zaman kebodohan atau zaman kegelapan menuju zaman keterang benderang, yakni oh ini lo benar, ini lo salah. Makanya jadi mubalik itu tidak boleh tidak terang-terangan, harus terang-terangan. Kalau memang dia nanti percaya beriman ya monggo, lek enggak ya enggak apa-apa. Dan tidak ada paksaan dalam Islam. Monggo Bu, diterjemahkan ya. Ini. Ya. ちょっとまとめさせてくださいね。ちょっとなんか、次の質問は何ですか？子供いつからラマダンdanjiki suruh desu ka? Saya jelaskan mulai dari mana anak-anak itu mulai berpuasa begitu ya. Islam kyo wa tsuyoku toka dewa nai desu. Yawarakaku shite yasashiku shite souyu koto o osei ga arimasu. Chichai kodomo nara danjiki stai to omottara sore wa renshu. 義務としたら大きく大人になるまではそれは義務です。それぞれの女性と男性の義務は違うなので、女性は整理してそれは義務になる。男性はまた違うよね。大人の印があるよね、男性は。なんと言うのかな。KatsureとかBakaru kenukana katsure. Mereka kan juga nggak ngerti hitan itu apa toh. Nggak tahu juga. Kayaknya enggak Nggak, cuman saya menjelaskan bahwa laki-laki sama perempuan untuk menjadi dewasa itu ditandai dengan hal yang berbeda begitu. Nggak, semacam itu. Dakara nggak hokano shitsumon areba dozo kantana shitsumon demoいい。イスラム教の一番大切にしている考え方はどのようなものでしょうか。 Bisi yang di belakang. Ya. Menurut ajaran Islam, sesuatu yang paling penting itu apa? Iya. Yang paling penting itu adalah keimanan. Kita harus yakin betul bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Hidup di dunia sementara. Dan hidup di dunia ini walaupun kayanya seperti apa, adalah hidup yang penuh permainan. Bukan hidup yang hakiki, namanya hidup yang majazi. Nah, hidup yang hakiki adalah di akhirat. Nanti di akhirat itu adalah benar-benar rumah yang abadi. Nah, untuk menyiapkan itu, maka di dunia ini harus yakin betul, oh Tuhan itu ada. Ya kita sembah. Makanya kami sama nggak irasyaru dayo, so you kangai kata. Ichibang daiji. Makanya tadi Ibu bilang, kalau batu itu dianggap bisa menyelamatkan dia, katakanlah dari terik matahari, mungkin dia adalah juga Tuhan. Lah ini tadi sudah saya terangkan, seluruh manusia di muka bumi ini semua punya keyakinan itu, hanya akan mencari yaitu katalah lampu yang terang benderang, mana yang benar itu, bagaimana yang benar. Maka yang diakui itu adalah Allah lah yang maha kuasa, ini yang bisa menciptakan. Mbak-mbak bisa pandai, otaknya bisa cemerlang, itu bukan karena semata-mata senang belajar, enggak, tapi dari sana yang menentukan. Oleh sebab itu, di dalam Islam harus berdoa. Ya Allah berilah saya kepandaian, ya Allah berilah saya kecerdasan, ya Allah berilah saya kesehatan. Menunjukkan bahwa kita ini lemah, ada yang kuasa, yakni Allah. Besok katalah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita itu adalah Allah. Nah, gitu. Menerjemahkan dulu, ya. Ichibang daishitsu na no wa shinjiru koto. Ichi no shinjiru no wa kami-sama ga irasaru no wa shinjiru koto desu ne. Dakara kami-sama ga nan demo dekiru, nan demo. Dakara minasan wa これ終わってからもう人生として終わる。どこに行くか、さっきの私は質問したんですね。どこに行くか。だからいいことにあれば天国、悪いことそれ。だから
生活するときには、生きているときには必ずいいことをしましょう。そういうこと。だから日本人はあまり神様とかあまり信じてない人たち、私はもう伝えました。なんですけど、日本人は人生として人間として弱いということは感じるだよね。だからkami sama saudaranya, saya katakan Pak, kalau orang Jepang itu juga kalau merasa lemah itu juga berpikir saya lemah, saya butuh untuk sesuatu yang kuat begitu. Tapi nggak ngerti caranya, ini loh, nggak ngerti caranya begitu. Jadi nanti kalian semua itu yang akan mengertikan mereka begitu. Bagaimana caranya kalau aku ini lemah sebagai manusia biasa untuk menjadi kuat itu bagaimana? Mereka nggak ngerti caranya begitu. Tapi mau diajak begitu. Gitu. Ya. Yang saya Wah, tangkap. kalau begitu ini sebenarnya kesempatan emas Nggih. bagi teman-teman nanti, anak nanti yang pandai bahasa Jepang, kamu karena dakwah. Iya. Itu memang haus. Makanya begini, Islamnya orang-orang muhtadun, yaitu seperti tadi, baru itu akan lebih kuat dibanding Islamnya yang sejak kecil Islam. Nah, ini jadi kesempatan emas. Barangkali ada yang tanya lagi, Bu. 十分ですか？もう一つの質問とか大丈夫ですか？はいね。OK、はい。イスラム教は、1日に5回の礼拝とかラマダーンとか大変なことがたくさんあると思うんですけど、それは日本人だったら頑張れないなと思って、どうしてそんなに頑張れるのか知りたいです。 Gimana Bu ya? Iya, jadi kayak gini loh mereka mikirnya, orang Islam ini kok sibuk banget ya, satu hari 5 kali, habis gitu, terus apa itu tadi Ramadan ya 1 bulan, kok niat banget ya begitu. Kalau orang Jepang itu paling nggak bisa saya melakukannya, begitu katanya. Menurut dia begitu, kenapa ya orang-orang Indonesia, orang-orang yang saya temui sekarang kebetulan Islam, orang Islam kok sangat banget ya, begitu pertanyaannya. Iya. Jadi gini, memang orang Islam itu dilarang untuk malas-malasan, itu dilarang. Hanya enggak boleh. Kinshi Nah, ini sareru enggak boleh. desu. Ini harus semangat ya, enggak boleh. Nah, karena apa? Begini, orang itu miskin, itu salahnya sendiri, bukan salahnya Tuhan. Karena dia apa? Dia enggak bekerja keras. Dia enggak bekerja keras. Lah orang bodoh, orang enggak bisa bahasa Jepang, itu sebenarnya bisa wong punya otak, punya ini sembarang, hanya malas belajar. Mungkin saya walaupun enggak ngerti bahasa Jepang, umpama pengen belajar ya bisa. Tapi karena ya sudah miliunya bukan bahasa Jepang, akhirnya juga enggak bisa. Nanti intinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada, semuanya itu ada dari yang kuasa. Kita harus yakin dengan yang kuasa itu. Karena yang kuasa ini memberi harta, memberi pikiran, memberi tangan 2, kaki 2, mata lengkap dan sebagainya, itu adalah yang sana. Lah, yang sana itu karena Allah itu bertempatnya di Ars, maka orang Jawa mesti apa kata yang sana. Nah, itu satu keyakinan yang harus dimiliki. Dan hebatnya, walaupun orang itu sepadat isi bumi dosanya, tidak baiknya, asal menyatakan salah, ya Allah saya salah, ya Allah saya minta maaf, itu diampuni. Nah sekarang maaf, tidak ada paksaan dalam Islam. Mbak silakan harus masuk Islam, enggak, silakan. Dipikir, diangan-angan mana yang benar ini agama. Nah setelah itu, dulu penjenengan mbak-mbak ini agamanya enggak Islam. Sekarang masuk Islam, seluruh dosa yang dijalani oleh mbak-mbak ini hilang dengan dirinya, hapus, tinggal dinilai yang baik-baiknya saja. Nah oleh sebab itu Islam itu memang hanya satu, yaitu agama itu Islam, miliknya Allah. Oleh sebab itu kalau pengen enak hidupnya bahagia dunia dan akhirat, nanti di sana ada kehidupan. Sebab gini Mbak, kalau tidak ada kehidupan, orang yang mencari keadilan tidak bisa, nanti keadilannya di akhirat. Orang yang katakanlah apa namanya itu kanibal, serba kuat, serba hebat, ya kita kalah. Nanti di akhirat itu akan ada balasan. Seorang hakim, dia menjatuhkan hukuman yang benar menjadi salah.
yang salah menjadi benar. Itu nanti ini jangan dianggap tidak dosa. Oke lah dunia selamat, nanti di akhirat akan dituntut. Itu Bu. Oke. Ya. そうだよね。一番大事なのは怠け者はダメ。それはですね。だからなんか理由とか申し訳ないとかはないですね。怠け者になるから頭が悪い。金持ちにならない。だからイスラム教はそういうことを教えがない。でも他のイスラム教はそういうことでもあります。人間は様々だよね。だから同じだよね。いいことは褒められて、悪いことは罰に当たる。そういうことがあります。Oke, mungkin ini yang terakhir mungkin. Oke. Mungkin. Mas-mas, mbak-mbak, doakan saudara-saudara kita dari Jepang ini dengan kesadarannya bukan karena paksaan. Nanti akhirnya masuk Islam. Amin. Mbak, nanti tolong diterjemahkan. Kamu didoakan oleh teman-teman ini supaya menjadi orang Islam. Saya tidak ada paksaan, hanya hanya memberitahu gitu aja, memberitahu lek mau. Nanti akan bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat sana. Dan di sana adalah kehidupan yang abadi, yang kekal. Kalau amalnya baik, maka akan mendapat pahala yang luar biasa. Saya kira begitu. Oke, tadi didoakan oleh teman-teman. Ya, monggo. 皆さんは3人でですね、みんなになんという神様に願っている。3人ともなんかいい道に選んで、いい道選ぶのはそれぞれの人が違うよね。イスラム教、今日はイスラム教のことについて学びますですね。だからよく考えて、そして他の道もあると思います。比較して、そしてどっちの道が選んだらそれは一番いいと思います。それ皆さんは願っている、神様に願っているいい道に選ぶように。Hari ini dolanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru silakan berdiri foto bersama. Monggo, berdiri foto. Kita berdiri di sini, foto ke sana. Ayo, berdiri semua. 1, 2, 3. SMK Muda Sekolah. Berdiri semua, Bapak Ibu Guru dan para siswa, monggo berdiri. Atau duduk sini Pak Yai.
Halo semuanya, jangan terlalu mepet sini ya. Ono artis cantik langsung kumpul ngene. Rodo iku. Ayo mbak-mbak, cewek-cewek agak mendekat, agak menjauh sedikit. Ayo. Jangan terlalu ngerumpel ya, kasihan dia. Ayo. Ayo. Mundur sedikit. Nah, ayo. Yang rapi. Cewek-cewek, ayo sini kumpul lagi. Jangan bersandar, ayo. Ayo semuanya, ayo. Ayo berdiri semuanya. Ayo. Mbak, ayo mbak, kumpul semua mbak. Ayo segera mainan, ayo cepat. Sudah? Bisa dimulai? Ayo. Diam dulu, ya. Oke. Dengan hitungan 1, 2, 3, diam semua. Foto bersama ya. Oke. Ya. Unesa satu langkah di depan itu tangannya gimana? 1. Anak-anak tolong dengarkan semuanya ya. Kalau Bu Masula mengaba-ngaba, Unesa 1 langkah ke depan, tangannya gini semua. Ya, 1 gitu ya. Kalau SMK Muhammadiyah 2, jawabannya apa? Sekolah Petarung gitu ya. Oke. Sudah bisa dimulai anak-anak? Oke. Unesa 1 langkah di depan. Amin. SMK Muhammadiyah 2, sekolah. Terima kasih. Anak-anak, sekarang waktunya tukar budaya ya. Permainan. Sebentar Ustadz, sebentar. Tukar budaya dan Nggih. Anak-anak duduk dengan rapi. Tukar budaya dipandu oleh Ustadzah Koni Hanifah. Monggo Bu Koni, silakan. Cek. Oke, sebelum dimulai tolong tenang dulu. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Untuk kali ini adalah session sharing ya. Jadi dari mahasiswa Jepang itu membawa alat mainan tradisionalnya.
dan kita akan memainkan juga mainan tradisional kita, yaitu apa? Bekel dan juga dakon, saudara. Oke ya. Jadi apapun nanti yang terjadi, tolong dihargai ya. Jadi kamu cukup menyimak. Saya nggak mau ada suara-suara kayak gitu tadi, oke? Saya mau bagi dua, laki perempuan ya, sebelah sini tengah, Fajrul, sampai ke sini tolong dibelah. Belah kanan kiri guys. Kanan kiri, oke? Sudah? Yang cewek juga, tengah saya itu saudara Natasha, ikut sebelah kiri. Oke, sudah selesai. Sebentar, gak pakai suara, hanya langkahnya saja. Sekarang blokadenya Haikal, saya pengen tukar sama bloknya Anissa. Bloknya cewek maju ke sini, yang cowok ke sana. Silakan. Hitungan 5. Tukar. Oke, silakan bertukar tempat. Semuanya, blokade ini tukar tempat ke belakang, semuanya. Yang cewek mulai Anissa sampai Natasha ke depan. Oke. Silahkan bentuk lingkaran. Yang ibaratnya saya senternya sini, silakan melingkar, saudara. Duduk melingkar. Bu Nurma boleh dibantu yang belakang melingkar, Bu Nurma. Duduk melingkar, satu lingkaran. Ayo Griselda buat lingkaran satu. Nggak ada yang senden, maju. Lingkaran, full. Mundur saudara Reza, mundur. Saudara, kita satu lingkaran aja ya, jadi ini gabung. Kamu gabung, sama laki-lakinya juga. Satu lingkaran penuh. Nah, lingkarannya langsung gabung, oke. Yang belakang juga satu lingkaran penuh ya. Saudara, jangan ada yang di belakang kamera. Yang di sini masih kosong, ayo. Oke, sudah dipersilahkan untuk Bunda Parastuti dan juga mahasiswanya bisa membagi di dua kelompok ini. Oke ya, silakan in the middle of the group. Oke, ini ada yang masih ingat namanya? Megusan, yes, right, yeah, Megusan. Akan menjelaskan mengenai salah satu cara bermain ya, sama. Oke, ada yang translate dulu, nanti baru dimulai. Silakan. 皆さんこんにちは。こんにちは。私の名前はメグです。ナムサヤメグ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日本の伝統文化と遊びについて少しだけ紹介したいと思います。 Hari ini Megusang akan menjelaskan salah satu permainan dari Jepang. まずは武士について説明したいと思います。
武士は日本の昔の時代に活躍したかっこいい男の人のことです。 Cek. Yang pertama yaitu bushi. Jadi bushi itu adalah budaya dari masa lampau yang terkait dengan anak laki-laki. 刀を使って戦いをして町の平和を守りました。刀を使って戦いをして町の平和を守りました。平和治安2番目1番目かな1個目全部はじめちょっと待ってね。Oke, jadi ini berhubungan juga dengan budaya Jepang. Yang pertama yaitu samurai, yang itu memiliki semangat yang tadi namanya bushi, yang berhubungan dengan anak laki-laki. Nah, jadi bushi ini tadi itu menekankan kesopanan, kesetiaan, dan kehormatan sebagai seorang laki-laki. Jadi hingga saat ini itu budaya ini tuh masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Jepang. Nah, jadi Megusang ini akan mendemonstrasikan bagaimana samurai nanti akan bertarung dalam budaya Jepang. ぜひ見てください。どうぞ。 Oke, tolong dilihat ya.このように日本の武士は戦っていました。 Jadi seperti itu cara samurai itu bertanding di Jepang. 次に日本の遊びについて説明します。 Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang permainan Jepang. 一つ目は折り紙。折り紙。Do you know 折り紙？Oh! Today's make with me shuriken. Oke? Ya, kita akan bikin shuriken. Pada tahu kan ya yang anunya ninja? Oke. で、二つ目、2個目はけん玉です。けん玉。Do you know けん玉？けん玉。 Yang pertama tadi origami, yang kedua yaitu kendama. Ada yang tahu kendama? This is けん玉。けん玉はこのボールをここに乗せたり、ここに刺したりして遊びます。 Oke, jadi kendama itu permainannya dari bola merah itu tadi lepas ya, terus habis gitu dilempar ke sisi yang miring, terus dilempar lagi sampai tengah-tengah tadi itu. やってみます。 Oke, boleh silakan dicoba. 見ててね。よいしょ。これをみんなも一緒にやってみましょう。はい。 Oke, selanjutnya nanti kita bareng-bareng ya. はい。では、分かれてやっていく。 Selanjutnya ini grup ini nari. もう分かれてるんですかね。 Hai, demo setsume wa warimasu ka? あ、はい。 Oke, jadi penjelasannya udah selesai. Sekarang kita kembali dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti akan saling share sama kelompoknya. Oke, boleh kembali ke lingkarannya lagi. Oke, boleh silakan dikondisikan kembali ke lingkarannya masing-masing. Ada satu sini, yang satu sini. Jadi 2 kelompok. Ya, balik badan boleh. Oke, mungkin boleh minta tolong satu penerjemah lagi karena 2 kelompok.
大丈夫です。そのグループに。千玉とOke, ini kita grup yang sebelah sini ya. Grupnya Mbak siapa tadi, ada yang ingat namanya? Mbak Saki. Oke, kita Saki Sang ya di sini. Oke, grup ini kita akan belajar tentang kendama sama belajar apa tadi satunya yang pedang-pedang? Katana ya, pedangnya namanya katana. Orangnya namanya samurai. Oke. Oke, ini tengah-tengah ini yang kosong gini dah. Oh, oke. Oh, katana. Oke, jadi ternyata Mbak Saki minta dibagi 2 grup lagi. Ada yang mau main kendama, ada yang mau main katana. Oke, boleh. Kita mengerucut lagi ya, boleh maju. Boleh dibagi 2 ya di sini ya kalau gitu ya. Bikin lingkaran lagi di sini. Oke, mana? Ya, diajarin. Oke, yang pertama cara pegangnya kayak pegang pensil gini. Ininya di atas. Amit ya. Sorry. Kayak pegang pensil. Nggak apa, coba lagi. Hampir. Ya, betul lah Kak disituin. Nah, hampir. Udah bener, ininya agak diayun. Siapa lagi yang mau nyoba? Ada yang mau coba nggak? Itu tuh coba ya. Ya, jadi emang kalau main kendama itu harus berdiri. Jadi ada ya kuda-kudanya di sini. Oke, jadi memang bolanya harusnya diayun ke atas. Kalau misalnya diayun ke atas, jadi tangannya tuh lebih mudah gitu loh buat nangkepnya. Nah, hampir. Harus tenang, jangan kegeser-geser. Iya, pokoknya jangan sampai kemana-mana, atas bawah. Jadi bolanya arahnya atas bawah, bukan ke kiri ke kanan. Oke, jadi semua orang wajib coba satu-satu ya. Katanya Mbak Saki satu-satu harus coba. Oke, mungkin dari ujung dulu ya, silakan dicoba. Semuanya wajib. Satu-satu. Oh, dari situ ternyata dari situ. Oke.
Oke, semuanya coba satu-satu ya keliling ya. Mungkin bisa ditukarin ke temannya, ajarin temannya. Oke, sekarang sebelah sini kita belajar tentang apa tadi? Tentang katana boleh, tapi lebih tepatnya tentang bushi atau samurai. 刀は切れるところと切れないところがあります。 Jadi katana itu ada sisi yang tajam dan sisi yang tidak tajam. 上に持ちます。切れるところを上に持って抜きます。 Jadi sisi yang tajam itu selalu di atas, bagian atas. Jadi meskipun dimasukin ke sarungnya, dia tetap langsung. Jadi ketika sisi yang tajam diayunkan langsung kena. Oh, ricu. Boleh gantian. Mau foto bareng. Berdiri. Ya maksudnya kan pas bolanya udah di sini. Heeh. Dia main lagi. Dilempar udah sini terus dilempar ke tengah sini. Heeh.
Ay, Sugino Hito, Sugino Hito. Ayo siapa lagi yang mau nyobain? Ini nanti masih ada waktu lagi untuk misalnya origaminya pindah ke sini terus kan atau udah nggak ada waktu? Saya kurang tahu soalnya saya kayak yang Iya, lain minta tolong. Ada yang mau coba origami? Oke, jadi dilipat jadi 2 dulu.
Berusaha ke asar. Kalau wara-wara mungkin jangan tutup semen anu nih untuk kayak pembukaannya. Iya. Wara-wara. Nanti aja nek setelah Betul. Untuk saya mboten sah. Oh langsung. Oh ya wes. Oh ya wes. Oh nggih nggih mangke nggih. Minta perhatiannya. Tolong minta perhatiannya. Waktunya sudah habis, belum melaksanakan sholat asar. Ya.